Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Diadi Channel. Teman-teman, semoga hari ini dalam kondisi baik-baik saja, diberi kesehatan, rezeki lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kegiatan saya adalah mau mereview atau mengobservasi atau mengamati bibit ikan gurami saya yang ada di kolam terpal coklat ini. Bibit yang ada di kolam coklat ini, bibit ikan gurami ini sudah berumur 7 minggu atau 50 hari dihitung dari penebaran larva gurami. Jadi bagaimana sih caranya agar supaya kalau kita mau bibit ikan gurami itu tidak mengalami kegagalan gitu teman-teman. Jadi pertama-tama tentu tempat hidup bibit ikan gurami itu atau kondisi airnya harus steril. Steril dari apa? Steril dari warna. Warnanya harus jernih seperti ini. Walaupun dasarnya kelihatan keruh, tapi warnanya masih kelihatan jernih. Masih kelihatan seperti air dari sumber air. Yang kedua, air yang steril itu tidak berbau teman-teman. Seandainya air ini tidak steril, pasti dalam radius 1 meter itu sudah bau. Baunya sedikit pokoknya bau itu teman-teman. Nah itu kalau sudah begitu, maka bibit ikan gurami akan mengalami kegagalan. Yang ketiga, air steril, warna, bau, kemudian harus steril dari bakteri air. Bagaimana caranya untuk mensterilkan air dari bakteri air? Tentu ada treatment atau perlakuan atau pemberian obat-obatan. Ya terserahlah, bisa herbal, bisa kimia. Yang obat-obatan ini atau pemberian treatment perlakuan agar supaya air terbebas dari bakteri ini saya tidak bisa menyebutkan teman-teman. Diberi apa, saya tidak bisa menyebutkan di sini karena itu membutuhkan bimbingan atau praktek. Karena apa? Kalau diberikan tidak sesuai dengan yang sudah berpengalaman, maka bisa juga bibit ikan gurami yang ada di kolam terpal itu bisa gagal, gitu teman-teman. Jadi bibit ikan gurami yang ada di kolam terpal coklat ini sekarang sudah kurang lebih 2,5 cm atau 3 cm teman-teman. Coba mari kita beri makan. Nah, bibit ikan gurami yang sudah sebesar 2,5 cm atau 3 cm panjangnya itu sudah bebas dari cacing. Nah, bibit ikan gurami yang ada di kolam terpal ini saya kasih pokpan atau makanan pabrikan PF 800 karena saya mencari PF 500 tidak ada, maka saya kasih PF 800 semenjak umur 35 hari. Sedikit demi sedikit bersama pemberian cacing sutra. Sekarang sudah full saya kasih BF ini teman-teman. Saya kasih BF 800. Coba kita beri makan teman-teman ikannya. Nah itu langsung disantap, itu lihat teman-teman.
langsung dikunjungi atau disantap. Nah itu, lihat itu. Jangan banyak-banyak teman-teman kalau kita memberi BF 800, karena bisa juga kalau tidak termakan bisa mengakibatkan airnya cepat keruh dan bisa juga menimbulkan bakteri air sehingga ikan mengalami kematian. Jadi sedikit saja, sehari 2 kali, pagi dan sore. Ini sudah berusia 50 hari bibit ikan gurami yang ada di kolam terpal, yang mana kalau teman-teman ingin melihat perkembangan mulai dari penebaran larva, lihat di channel saya ini. Saya kasih judul pembuatan bibit di kolam terpal coklat. Mulai dari video pertama umur 14 hari, video kedua umur 28 hari, kemudian sekarang video ketiga umur 50 hari. Itu teman-teman. Alhamdulillah bibit ikan guraminya sehat-sehat. Lihat itu teman-teman, langsung disantap. Jadi kolam ini walaupun dasarnya kelihatan keruh, keruhnya itu karena lumut yang tumbuh, tapi airnya masih steril, tidak berbau dan masih berwarna jernih seperti air dari sumber air. Kolam terpal coklat ini teman-teman, saya bikin memakai kucuran. Kucurnya seperti itu, tidak terlalu besar, kecil aja, yang penting ada air masuk. Air masuk, debitnya walaupun tidak besar, itu bisa juga membuat airnya sedikit awet, karena bisa masuk, bisa juga keluar. Jadi begini ya teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat bibit ikan gurami untuk menambah penghasilan atau menambah income untuk keluarga, ada beberapa tips caranya. Jadi kalau teman-teman itu tidak punya indukan, tidak punya indukan seperti petani ikan gurami, maka teman-teman harus beli telur ikan gurami di toko online. Saya biasanya beli di toko online Shopee Shop. Itu pun tidak sekedar beli teman-teman. Karena apa? Misalnya teman-teman itu mau memulai membuat bibit ikan gurami supaya tidak gagal, misalnya di toko Shopee Shop penjual telur ikan gurami itu banyak sekali. Jadi jangan langsung asal beli saja sedikit, misalnya 50 paket, kemudian teman-teman proses. Kalau bisa hidup, telur itu bisa hidup pada waktu penetasan telur menjadi larva. Kalau bisa hidup itu bertanda indukannya itu sudah tua, sekitar umur 4 tahun. Jadi telurnya atau larvanya atau anak bibit atau bibit ikan gurami itu kebal terhadap segala cuaca.
itu berarti bisa diulang, beli lagi di situ, di toko online itu. Misalnya penjual telur ikan gurami bisa dibeli lagi lebih banyak, berarti dia sudah mempunyai indukan yang berkualitas. Tapi pada waktu teman-teman beli yang paketan 50, kemudian teman-teman tetaskan, tidak bisa atau bisa menetas tapi dalam usia 3 hari 2 hari mati, berarti itu indukannya masih muda. Lah seller penjual telur gurami, kalau kita cat di pertanyaan apakah ini indukannya berkualitas, ya jelas jawabnya berkualitas, karena dia sepenting ada barang ada uang. Untuk hidup matinya dia tidak bertanggung jawab, tergantung pembeli, begitu teman-teman. Jadi saya pun juga sering gagal dalam penetasan telur ikan gurami karena saya tidak tahu apakah itu indukannya sudah tua atau masih muda. Biasanya teman-teman, kalau indukan tua itu telur ikan guraminya per 1000-nya itu dihargai kurang lebih 120, 115. Itu indukannya sudah kuat, anak-anaknya sudah tahan cuaca dan dipastikan bisa hidup bertahan terhadap cuaca walaupun berganti lokasi. Tapi kalau teman-teman itu membeli telur ikan gurami paketan yang 1000-nya harga 75, antara 75-80 per 1000-nya, itu saya pernah mengalami. Karena memilih lebih murah ternyata tidak bisa ditetaskan menjadi larva gurami. Akhirnya apa? Kita menghemat atau mencari yang lebih murah, ternyata malah yang terjadi kegagalan. Tapi kalau kita membeli telur yang sudah yang berharga per 1000-nya 117, 120, itu indukannya memang berkualitas, maka dia dijual dengan harga segitu teman-teman. Biasanya saya beli itu di seller Shopee Shop telur gurami berasal dari Bogor, dari Depok, dari Tasik, itu pun tidak semuanya telur ikan guraminya dari indukan yang tua. Pernah juga saya tertipu beli per 1000 ternyata diisi 100 biji. Nah itu sudah nggak bisa kita kembalikan karena barang hidup teman-teman. Pernah juga saya beli per 1000-nya itu 80.000. Baru saja saya tetaskan di bak, mati semuanya. Nah, itu kita mengalami kerugian, menghemat sekitar 50.000, tapi kita tidak berhasil. Itu teman-teman tipnya kalau membeli telur ikan gurami dari Shopee Shop atau toko online yang mana kita tidak tahu indukannya apakah sudah tua atau indukan masih muda. Seller yang penting ada telur dijual di toko online Shopee Shop, yang penting dia dapat uang, ya sudah, begitu teman-teman. Nah, kiranya itu teman-teman ya, cara budidaya bibit ikan gurami anti gagal. Beberapa tips sudah saya sampaikan. Semoga bagi para pemula yang ingin usaha pembuatan bibit ikan gurami untuk menambah income untuk keluarga bisa berhasil teman-teman. Untuk cara-caranya teman-teman bisa melihat cara-cara penetasan telur atau membuat kolam terpal
teman-teman bisa kunjungi di channel saya Pak Diyadi Channel pada video-video yang sudah lalu. Nah, kiranya dari saya cukup sekian teman-teman. Tolong teman-teman yang belum subscribe di subscribe, like and comment atau share video ini supaya menjadi channel yang berkembang, karena channel ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami dari mulai penetasan telur beli di toko online sampai pembesaran, yang mana tujuannya nanti kalau sudah besar usia sekitar 14 bulan bisa kita jual di restoran-restoran penyaji ikan gurami. Nah, saya akhiri dari saya Pak Diyadi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan gurami.